Selamat sore saudaraku yang kekasih, para pencinta channel Siraman Kalbu Sore. Sebelum kita lebih jauh untuk berdiskusi tentang firman Tuhan, mari kita bersama dalam doa. Kita berdoa. Pak Lubis, Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang senantiasa mencerahi kami untuk berbicara dan berpikir, agar kami sungguh-sungguh membawa manfaat buat sesama kami. Berkati siraman kalbu di sore hari ini, sehingga sungguh-sungguh menyentuh kalbu, jiwa, pikiran umat yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sore ini kita kembali disertai oleh Pak Janter Lubis, Master Teologi. Selamat sore Pak Lubis. Selamat sore Bapak. Kami rindu agar Bapak bisa memberikan pemaparan dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan firman Tuhan demikian: keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Dilanjutkan oleh Pak Lubis. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian. Terima kasih Pak Lubis. Mewakili para pemirsa, saya akan mengajukan pertanyaan yang sifatnya untuk mengelaborasi, menggali pemahaman yang lebih teologis dan mendalam dan praktis dari firman Tuhan yang sangat sederhana namun sangat mempengaruhi ini. Pak Lubis, kita tahu bersama bahwa jemaat di Ibrani itu menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Sementara mereka sebenarnya adalah pendatang yang sangat terpencar di beberapa tempat seperti itu, dan mereka hampir boleh dikatakan ditekan, dilarang untuk beribadah bersama bersekutu seperti itu. Tapi justru dalam firman Tuhan yang kita dengar ini ada kata supaya lebih teliti mendengar. Sepertinya ada hoax kan begitu. Supaya lebih teliti mendengar, dan kalau kita melihat di ayat 1 juga, supaya jangan ikut arus. Seolah-olah ada banyak pemberitaan tapi sifatnya kosong. Supaya hati-hati jangan terbawa kepada arus itu begitu. Dan nanti di ayat yang ketiga saya melihat ada dikatakan jangan sampai menyia-nyiakan keselamatan seperti itu. Dan yang seterusnya di ayat yang keempat saya melihat juga bahwa Allah meneguhkan pemberitaan mereka. Nah, siapa ini yang mesti teliti, hati-hati jangan sampai terbawa arus, dan siapa ini yang memberitakan, dan siapa ini yang dikatakan oleh firman Tuhan yang memperoleh peneguhan itu. Ya, barangkali ada baiknya kita mendengarkan penjabaran, pemahaman teologis dan praktis dari Pak Pendeta Lubis. Dipersilakan Pak Pendeta Lubis. Terima kasih. Selamat sore dalam siraman kalbu yang hadir di tengah-tengah kita dan juga di hadapan Bapak dan Ibu pada saat ini. Salah satu hal yang perlu kita lihat dan sikapi bahwa penulis Ibrani yang menuliskan suratnya kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan itu tentunya menghadapi berbagai hal di tengah-tengah kehidupan mereka. Pasti mereka banyak mendengarkan suara ataupun pengajaran ataupun dogma-dogma tertentu, baik dari segi budaya ataupun dari segi kemajuan pada saat itu, di mana orang-orang percaya mengalami hal
yang bisa sampai mengganggu, bahkan bisa membawa mereka keluar dari imannya. Dalam hal ini penulis Ibrani memberikan satu ajakan, mengajak orang-orang percaya yang mengatakan janganlah sia-siakan keselamatanmu, jangan menyia-nyiakan keselamatan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan ajakan itu mau mengingatkan, ajakan itu mau mengajak setiap orang percaya pada saat itu, supaya keselamatan yang besar yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus, jangan pernah tersia-siakan oleh karena kehidupan, oleh karena pengajaran, oleh karena situasi kehidupan yang majemuk, ataupun dengan suara-suara pengajaran-pengajaran suara dunia pada saat itu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya orang-orang percaya, supaya orang-orang yang telah menerima keselamatan itu dikatakan harus setia, harus memiliki prinsip iman untuk menghidupi dan mempertahankan imannya di tengah-tengah suara atau pengajaran ataupun hoax yang terjadi pada saat itu. Itulah sebabnya dikatakan orang-orang percaya harus melawan area, dikatakan jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar daripada Tuhan. Dan hal itu diingatkan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Mengapa? Karena memang sebesar apapun, sebanyak apapun, seindah apapun ajaran yang mereka dengarkan di tengah-tengah kehidupannya itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka sebagai orang-orang percaya hadir di tengah-tengah perantauan atau hadir di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Dan untuk itulah dikatakan kepada kita pada saat ini, di tengah-tengah situasi yang demikian, untuk dapat mempertahankan keselamatan itu, untuk dapat mempertahankan hidup dalam Tuhan itu, maka dikatakan percayalah kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Percaya kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Biarpun segalanya berubah, biarpun ajaran berubah, biarpun suara-suara di situ mengatakan kepada mereka bahwa keselamatan itu tidak ada, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itulah yang dikatakan pada saat ini, tetaplah jangan menyia-nyiakan keselamatanmu. Dan kemudian dikatakan lagi pada saat ini yang perlu kita lihat di sini, mengapa kita tidak perlu khawatir? Mengapa kita tidak perlu mengalami gangguan pada saat itu? Karena dikatakan, karena Allah meneguhkan setiap orang percaya, meneguhkan orang yang yakin kepada Allah dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang menuntun, itulah yang menyertai, itulah yang mengajar, itulah yang menginsafkan, sehingga orang-orang percaya senantiasa di tengah-tengah zaman yang bagaimanapun, di tengah-tengah ajaran yang bagaimanapun, atau di tengah-tengah perubahan yang bagaimanapun, yakinlah, tetaplah pelihara keselamatan itu, karena Allah telah menyatakannya dan memberikan kekuatan dengan peneguhan kuasa Roh Kudus hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Jadi karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi kita sekarang di tengah-tengah zaman yang sangat penuh dengan ajaran dan perkembangan, bahkan salah satu hak kita lihat pada saat ini, hoax begitu luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Kita mendengarnya begitu baik, begitu indah, tapi dampaknya sering bisa membawakan orang-orang percaya meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak orang sekarang menjual imannya hanya dengan tawaran-tawaran ataupun dengan
keindahan-keindahan dunia ini. Tapi pada saat ini, janganlah menyia-nyiakan keselamatanmu, karena Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru bagi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Demikian tentang renungan kalbu pada saat ini yang dapat mengajak kita tetaplah mengerjakan. Iya, terima kasih kepada Pak Lubis. Ternyata beliau mau mengatakan bahwasanya bukan soal jumlah suara yang menentukan yang benar. Bisa suara begitu riuh, keras dan banyak yang menyuarakan, makanya katakan teliti supaya jangan sampai terbawa arus. Yang benar tetap benar, tapi belum tentu dengan suara jumlah yang besar menyuarakan sesuatu menjadi ukuran yang benar. Belum. Karena tadi ukuran benar adalah keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu orang yang memberitakan kebenaran yang dari Tuhanlah yang meski harus diteliti kebenarannya menjadi keselamatan jiwa dan kalbu kita. Merekalah yang diteguhkan oleh Tuhan. Dan kitalah sampai sekarang yang diteguhkan oleh Tuhan, yang memberitakan yang benar membawa kemakmuran, kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia ini. Begitu kan Pak Lubis? Ya. Iya. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Lubis, dan sebagai buah terima kasih kita kepada beliau, kita berikan penghormatan kepada beliau untuk menutup jumpa kita di program Siraman Kalbu ini. Dipersilakan dengan hormat Pak Lubis. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, Tuhan yang kami agungkan, yang telah menyatakan keselamatan dan kehidupan. Dan pada saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih jika firman-Mu yang tidak pernah berubah, kasih-Mu yang tidak pernah berubah, memberikan kepada kami penyegaran kalbu, memberikan kepada kami pemahaman yang baru, bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keindahan dan juga yang penuh dengan tawaran-tawaran tentang kehidupan ini, sungguh luar biasa. Tapi pada saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan hal itu sungguh kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah, dan kuasa Roh-Mu senantiasa menuntun, menyertai, menjagai kami, sehingga keselamatan menjadi milik kami, menjadi yang utama di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini, biarlah di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah ajaran, bahkan di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin menawarkan bagaimana soal kehidupan ini, tapi kami yakin dan percaya pada saat ini, keselamatan hanyalah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Lubis telah berkata.